Jauh di kedalaman hutan Okoya, terlihat sekumpulan Zarude tengah berpesta diiringi dengan musik gembira. Zarude adalah mythical Pokemon bertipe rumput dan kegelapan yang menguasai hutan rimba. Seperti halnya Pokemon monyet pada umumnya, Zarude hidup secara berkelompok. Zarude memiliki prinsip yang menjadi pegangan mereka dari generasi ke generasi, yang dimana yang terkuatlah yang berhak berkuasa. Tidak jarang mereka sering mengganggu Pokemon lain, dengan mencuri makanan-makanan Pokemon tersebut. Hal inilah yang membuat mereka sangat ditakuti oleh Pokemon lainnya. Setelah mencuri makanan, salah satu Zarude mendengar suara aneh, dan segera pergi mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di pinggir sungai, Zarude pun menemukan bayi laki-laki yang menangis. Akhirnya karena penasaran, dia pun mencoba mendekati bayi tersebut, yang secara spontan mengejutkannya. Namun karena sudah tidak tertarik lagi, Zarude pun pergi meninggalkannya. Tak disangka-sangka, bayi itu malah melompat ke atas kepalanya, dan Zarude pun mulai panik saat bayi itu terbang di atas kepalanya, yang untungnya masih bisa ditangkapnya. Awalnya Zarude tidak ingin membawa bayi tersebut, tapi karena tidak tega meninggalkannya sendirian, akhirnya dia pun memutuskan untuk membawa bayi tersebut ke sarangnya. Singkat cerita, sesampainya di sarang, yang dimana di situ terdapat pohon suci, Zarude mendapatkan sambutan yang kurang hangat dari teman-temannya. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Zarude dilarang keras untuk membawa siapapun masuk ke sarang mereka, sehingga kehadiran bayi itu pun ditolak keras oleh kawanan Zarude lainnya. Tak lama kemudian, tetua Zarude datang untuk menghentikan pertengkaran itu, dengan menceritakan asal-usul terbentuknya hutan, yang mana aliran dari pohon suci, telah menjaga kelompok Zarude selama bertahun-tahun. Tidak kunjung menemukan solusi terkait dengan bayi yang dibawa Zarude, akhirnya Zarude meminta izin kepada tetua Zarude, untuk mencari orang tua dari bayi tersebut. Tapi dengan melakukan hal itu, dia tidak akan bisa kembali lagi ke sarangnya, dan hubungannya dengan Zarude lainnya akan terputus. Namun tidak ada yang bisa menghentikan niat baik Zarude, sehingga dia pun pergi meninggalkan teman-temannya, demi mencari orang tua bayi itu. Zarude pun mulai merawat bayi itu seperti anaknya sendiri, membawanya ke kota untuk mencari orang tuanya. Zarude membesarkan bayi itu, dan menamainya Koko. Dalam masa pencarian orang tua Koko, Zarude tetap berusaha semaksimal mungkin, meskipun bahaya selalu mengancam dirinya. Sempat pasrah dan ingin membuang Koko di tengah kota, tapi karena kasihan, Zarude pun membawanya pergi lagi. Sampai akhirnya mereka tiba di lab, di mana Zarude menemukan foto kedua orang tua Koko. Setelah bertahun-tahun melakukan pencarian, dan masih belum menemukan orang tuanya, Koko kini telah tumbuh menjadi besar, dan menganggap Zarude adalah ayahnya sendiri, memanggilnya dengan sebutan Dada Zarude. Tak jauh dari hutan tersebut, tepatnya di kota Miliva, Satoshi dan Pikachu sedang berpetualang demi memenuhi ambisinya sebagai Pokemon Master. Sebelum berangkat mencari Pokemon, Satoshi menghubungi ibunya, mengatakan sudah tidak sabar lagi untuk melihat banyak Pokemon baru. Beralih lagi ke Dada Zarude dan Koko, yang sedang mencari buah beri. Pada saat itu, mereka dihadang oleh sekelompok Pokemon, yang mengaku bahwa mereka baru saja diserang oleh sekelompok Zarude, melimpahkan kesalahan kepada Dada Zarude. Setelahnya timbullah ide untuk menanam pohon beri, sehingga nantinya ketika buahnya sudah matang, mereka bisa membaginya dengan Pokemon lain. Dada Zarude dan Koko pun menanam beri itu, yang dengan kekuatan Dada Zarude, beri itu bisa tumbuh lebih cepat. Koko lalu menanyakan kapan kekuatannya bisa tumbuh, sehingga bisa menggunakannya sama seperti ayahnya. Setelah itu, mereka mendapat laporan bahwa ada Pokemon yang sedang bertengkar di hutan, sehingga Koko pun bergegas untuk menyelidikinya. Di sisi lain, Satoshi dan Pikachu telah tiba di hutan, dan sedang mengamati seekor Cramoran. Satoshi memerintahkan Pikachu untuk menyerang Cramoran, namun itu tidaklah mudah, karena Cramoran bisa menelan Pikachu bulat-bulat. Untungnya Pikachu bisa melepaskan dirinya, yang dengan itu Cramoran pun pergi, sebelum Satoshi sempat menangkapnya. Beberapa saat kemudian, Flapple muncul, mendorong Satoshi dan Pikachu untuk mengejar Pokemon tersebut. Alih-alih mereka malah bertemu dengan seorang peneliti bernama Karen, yang berasal dari perusahaan Biotop. Pekerjaan mereka adalah meneliti keadaan sekitar hutan Okoya. Di dekat situ juga ada tim Rocket, yang mulai mengecek data perusahaan yang ternyata dipimpin oleh Dr. Z.
Tim Rocket jadi tertarik untuk mengetahui perusahaan itu lebih dalam lagi. Jadi mereka menyelinap masuk ke dalam dengan menyamar menjadi salah satu staf, dengan harapan mereka bisa mendapatkan sesuatu di dalam lab tersebut. Kenyataannya memang ada sesuatu yang disembunyikan di dalam lab tersebut, karena Dr. Z tidak akan membiarkan siapapun mendekati ruangannya. Sementara itu, Koko berusaha menghentikan pertengkaran Pokemon. Dikarenakan salah satunya terluka, maka Koko pun menuntun Pokemon itu ke mata air penyembuhan milik Zarude, yang bisa menyembuhkan luka apapun dalam sekejap. Namun dia dipergoki oleh Zarude lainnya, yang mulai menyerang Koko, karena dianggap sebagai ancaman. Koko pun mencoba melakukan perlawanan, meskipun pada akhirnya, Zarude berhasil menangkapnya. Dada Zarude kemudian datang, meminta maaf karena telah melanggar hukum yang berlaku di hutan Okoya. Ketika Dada Zarude menegur Koko yang menyuruhnya untuk jangan pernah mendekati wilayah Zarude lainnya, Koko pun mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah Zarude seperti yang dia kira selama ini, mengklaim dirinya berbeda karena penampilannya tidak sama, dan tidak bisa menggunakan kekuatannya seperti Zarude pada umumnya. Akhirnya karena merasa kecewa, Koko pun pergi meninggalkan Dada Zarude. Di sepanjang perjalanan, Koko masih memikirkan siapakah dirinya sebenarnya, sebelum akhirnya menabrak sebuah pipa, dan jatuh ke dalam air. Satoshi yang melihatnya, segera menyelamatkan Koko, dan mencoba membawanya ke Pokemon Center. Begitu terbangun, Koko langsung ketakutan melihat Satoshi dan Pikachu, dikarenakan dia belum pernah bertemu dan melihat manusia, berupaya kabur dari Pokemon Center tersebut. Sesampainya di luar, mereka dihadapkan Dreadnought yang mengamuk dan tidak bisa dikendalikan. Koko pun berhasil menjinakkan Pokemon itu, sebelum Satoshi sempat melakukannya. Namun ketika Satoshi mencoba mendekatinya, Koko langsung kabur lagi. Setelah mengetahui bahwa Koko paham dengan bahasa Pokemon, Satoshi menyadari bahwa Koko menyangka dirinya adalah Pokemon. Satoshi dan Pikachu pun menemani Koko bermain seharian penuh di kota, membantunya untuk mempelajari tingkah laku manusia, sambil berinteraksi dengan para Pokemon. Pada sore harinya, mereka bertemu dengan Falinks yang menghalangi persiapan pertunjukan kembang api. Koko yang mengerti dengan apa yang mereka ucapkan, bergerak menuju cerobong kembang api, menemukan salah satu Falinks yang terjebak di dalamnya. Dan setelah membebaskan Pokemon tersebut, mereka pun mengerti mengapa Falinks menghalangi pertunjukan kembang api itu. Wali kota pun berterima kasih kepada Satoshi dan Koko, yang dimana pertunjukan ini didedikasikan untuk menghormati mythical Pokemon Celebi, yang hanya muncul beberapa tahun sekali, dan meninggalkan telurnya jauh di pelosok hutan. Pada malam harinya, Koko mengajak Satoshi dan Pikachu pergi ke hutan, untuk bertemu dengan ayahnya Dada Zarude. Namun sesampainya di sana, Dada Zarude langsung mengikat Satoshi dan Pikachu di pohon. Di saat itu juga, Koko menyampaikan bahwa dia sudah tahu bahwa dirinya adalah seorang manusia, meminta agar ayahnya mengatakan hal yang sejujurnya kepadanya. Dada Zarude pun sudah mengira cepat atau lambat, Koko pasti akan mengetahui kebenarannya. Dada Zarude kemudian membawa Koko ke sebuah lab tua yang pernah dia temukan bertahun-tahun yang lalu, menceritakan bagaimana awalnya dia bisa bertemu dengan Koko, dan di tempat ini juga Dada Zarude menemukan foto kedua orang tua Koko. Akhirnya karena merasa tugasnya sudah selesai, Dada Zarude pun meninggalkan Koko. Setelah melihat hubungan antara Koko dan Dada Zarude, Satoshi jadi ingat dengan perkataan ayahnya, yang mengatakan hanya dirimu yang bisa menentukan tujuan hidupmu, dan menyerah bukanlah pilihan. Merasa termotivasi, Koko mulai mencari sesuatu yang mungkin berhubungan dengan masa lalunya. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah dompet dengan logo perusahaan Biotop, yang pernah dikunjungi oleh Satoshi sebelumnya. Sementara itu, tim Rocket berusaha menghack sistem keamanan di ruangan Dr. Z. Namun drive yang berisi data tentang Dr. Z itu jatuh, dan langsung ditelan oleh Cramoran. Dada Zarude kembali ke sarangnya di pohon suci, bertemu dengan tetua Zarude yang menyampaikan kecemasannya terkait dengan Celebi yang tidak pernah menampakkan dirinya, semenjak Dada Zarude meninggalkan tempat tinggalnya tersebut, khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Zarude kembali mengingat ketika Koko bersikeras untuk menyembuhkan Pokemon yang terluka, dengan membawanya ke mata air penyembuhan. Namun Dada Zarude melarangnya, sehingga dia pun terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Pokemon itu.
Tapi sangat beresiko tinggi jika menggunakan kekuatan itu secara terus-menerus, dapat menghilangkan nyawa Dada Zarude. Keesokan harinya, Satoshi dan Koko berangkat menuju ke perusahaan Biotope, di mana kedatangan mereka disambut hangat oleh Dr. Z, namun sedikit terkejut melihat kehadiran Koko. Satoshi menyampaikan bahwa maksud kedatangannya ke sini adalah untuk mencari orang tua Koko. Akhirnya terungkap bahwa Koko sebenarnya adalah anak dari keluarga molibden, yang mana kedua orang tuanya tersebut adalah seorang peneliti yang ditugaskan untuk mencari mata air penyembuhan. Namun sayangnya kedua orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan 10 tahun yang lalu, menyisakan Koko yang ternyata masih hidup sampai sekarang. Bagaimanapun juga, untuk memastikan bahwa Koko memang benar anak dari molibden, Dr. Z men-scan kalung miliknya, yang di situ tersimpan data tentang mata air penyembuhan. Demi orang tuanya, Dr. Z meminta Koko untuk memberitahukan di mana lokasi mata air penyembuhan itu. Namun Koko yang masih merasa sedih, memilih untuk tidak memberitahukannya. Koko terus berlari hingga mencapai pohon suci, tempat di mana mata air penyembuhan itu berada. Satoshi dan Pikachu kehilangan jejak Koko, yang untungnya ada Scovet yang menuntun mereka menuju ke tempat Koko tersebut. Di saat yang bersamaan, Koko menemukan alat pelacak di bahunya, yang dengan liciknya ditempelkan oleh Dr. Z, sehingga dia dengan mudahnya menemukan lokasi mata air penyembuhan. Setelahnya Dr. Z pun menangkap Koko dengan robot buatannya. Satoshi dan Pikachu datang untuk menghentikan Dr. Z. Dr. Z lalu memerintahkan Ariados untuk menangkap mereka semua, memasukkan mereka ke dalam truk, agar jangan sampai menghalangi rencana jahatnya. Dr. Z menyerahkan truk itu kepada tim Rocket, dan melanjutkan penelitian bersama rekan-rekannya menuju ke mata air penyembuhan. Satoshi dan Koko berusaha membebaskan diri, memerintahkan Pikachu untuk menghancurkan jaring tersebut. Sedangkan tim Rocket ingin mendapatkan kembali drive yang ditelan oleh Cramoran sebelumnya, jadi mereka pun membebaskan Pikachu yang terkurung, untuk kembali berhadapan dengan Cramoran, yang memuntahkan drive setelah terkena Thunderbolt. Tim Rocket ingin mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh perusahaan Biotop, membiarkan Satoshi dan yang lainnya mengejar Dr. Z. Pada saat itu, Dr. Z menghancurkan hutan dalam perjalanannya menuju ke mata air penyembuhan, mendorong sekelompok Zarude untuk bertarung demi mempertahankan wilayah kekuasaannya. Namun robot Dr. Z sangat tangguh dan kuat, sehingga serangan apapun tidak mempan terhadapnya. Sampai akhirnya Satoshi dan Koko tiba di tempat tersebut, memilih untuk mundur dulu, mengumpulkan seluruh pasukan Zarude, demi berperang untuk melindungi pohon suci serta mata air penyembuhan. Setelah menemukan pohon suci, Dr. Z menembakkan misil ke arah pohon suci itu, sehingga air penyembuhan mulai bercucuran dari dalamnya. Ketika rekan-rekannya menyuruhnya untuk stop melakukan hal tersebut, rupanya Dr. Z berbohong tentang menggunakan mata air penyembuhan untuk keberlangsungan hidup antara manusia dan Pokemon, yang dimana sebenarnya Dr. Z hanya mengincar kekuatan yang tersimpan di dalam pohon suci untuk dirinya sendiri. Rencananya terganggu ketika kedua orang tua Koko memberontak untuk menghentikan penelitian demi menyelamatkan para Zarude yang tinggal di pohon suci. Untuk itu dia nekat membunuh kedua orang tua Koko demi mendapatkan data tentang pohon suci dan mata air penyembuhan, yang mana kedua orang tuanya menyembunyikan data tersebut di kalung Koko. Satoshi dan Koko bergerak bersama gerombolan Zarude lainnya, meninggalkan Dada Zarude yang terluka seorang diri. Dada Zarude kemudian memohon bantuan pada Pokemon yang kerap diganggu olehnya, mengatakan tempat tinggal mereka akan hancur, jika dibiarkan begitu saja. Satoshi memerintahkan Pikachu untuk menyerang Dr. Z, yang meskipun sudah dibantu oleh Koko, mereka tetap kewalahan melawan Dr. Z tersebut. Sampai akhirnya Dada Zarude datang dengan membawa pasukan Pokemon. Walaupun terluka, Dada Zarude mampu menekannya dengan kemampuan Jungle Healing yang bisa menyembuhkan dirinya. Dada Zarude kemudian memerintahkan para Pokemon untuk menyerang Dr. Z, dan ketika Koko hampir saja terkena serangan, Dada Zarude bergerak untuk melindunginya, mengorbankan dirinya sendiri. Selagi Koko membawa Dada Zarude yang sekarat ke mata air penyembuhan, yang sayangnya tidak berfungsi secara efektif sejak tumpahan airnya menyebar ke berbagai tempat, Pikachu dan Pokemon lainnya mencoba untuk menghadapi Dr. Z, yang sangat susah sekali untuk dikalahkan. Di luar dugaan, ternyata Koko mampu mengeluarkan kekuatan penyembuhannya, hanya karena dia meyakini bahwa dirinya adalah Zarude juga.
Setelah mengetahui bahwa kelemahan robot ada di belakang punggungnya, maka Pokemon lainnya membantu Pikachu mencapai spot itu. Dengan menggunakan Iron Tail, akhirnya Pikachu pun berhasil menghancurkan robot Dr. Z. Ketika Dr. Z mencoba untuk melarikan diri dengan melompat ke air terjun, Koko segera menangkapnya, agar Dr. Z merasakan penderitaan sepanjang hidupnya di penjara nanti. Dr. Z pun ditangkap atas kejahatannya dari bukti video yang dikirimkan oleh tim Rocket. Zarude kemudian menebarkan kekuatannya untuk mempercepat proses pemulihan hutan. Koko lalu pergi lagi menemui Dada Zarude, yang menyampaikan bahwa Koko sekarang boleh tinggal bersama kawanan Zarude lainnya. Namun Koko lebih memilih untuk pergi berpetualang di dunia luar, agar bisa menjadi jembatan penghubung antara manusia dan Pokemon. Akhirnya dengan berat hati, Dada Zarude pun mengizinkannya untuk berpetualang. Dalam perjalanannya, Koko bertemu dengan Satoshi dan Pikachu lagi, berharap mereka bisa menjadi orang yang hebat suatu hari nanti. Shiny Celebi akhirnya menampakkan dirinya, menyaksikan keadaan Pokemon yang sekarang jauh lebih rukun dan damai, karena Zarude sekarang berteman dengan Pokemon-Pokemon lainnya.